Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kami bisa kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Bapak Ibu sekalian, renungan firman Tuhan pada hari ini dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya membacakan ayat 3 sampai 7 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, kalau kita membaca sekilas, nampaknya kok Rasul Petrus begitu ya. Untuk memperoleh keselamatan, bukankah cuma hanya di dalam iman kepada Kristus Yesus? Betul, Petrus juga menegaskan di dalam ayat 3 tadi bahwa karena kuasa ilahinya, Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, termasuk kehidupan kekal. Mengapa sampai ada 8 mata rantai tadi kita baca ya? Pertama iman, lalu ada kebajikan, lalu ada pengetahuan, penguasaan diri, dan seterusnya sampai kepada kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada sesama. Saudara-saudara, pada saat itu bahkan sebetulnya ini ajaran yaitu Stoa ya, itu ajaran Yunani kuno abad ketiga sebelum Masehi. Dia menekankan hidup selaras dengan akal dan alam, menguasai diri terhadap emosi. Nah, jadi di dalam Stoa ini tuh yang paling penting itu kebajikan. Waduh, itu nomor 1 dah ya. Nah, Petrus bukan nyontek kepada falsafah hidup Yunani. Pada saat itu begitu sangat populer dan menguasai banyak orang, termasuk juga orang-orang Yahudi. Nah, Petrus di sini mengajarkan bahwa semuanya itu walaupun tercatat dengan sungguh-sungguh supaya kita berusaha, pada ayat yang kelima dikatakan dengan sungguh-sungguh berusaha, tetapi maksudnya sungguh-sungguh berusaha di sini adalah bahwa semuanya itu, kita ingat bahwa di Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23 bahwa tentang penguasaan diri yang Kristen itu bukan hasil perjuangan saudara-saudara, bukan hasil susah payah manusia, tetapi adalah buah Roh Kudus. Jadi ingat ya, ke-8 mata rantai itu semua bisa ada karena Kristus semata, karena dari kekuatan Tuhan semata. Jadi bukan seperti falsafah Yunani kuno, Stoa atau Stoicisme, itu murni dari usaha diri sendiri. Tetapi kita bisa seperti itu karena buah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di dalam pembacaan kita bahwa kita di ayat 9 kalau kita nggak memiliki semuanya itu, kita katanya menjadi buta dan picik. Nah, ini buta rohani adalah semacam bentuk kerabunan ya di dalam tafsiran. Di tafsiran 2 Petrus 1 itu yang ditulis oleh siapa ini? Van Houwelingen. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang dimaksud picik di sini semacam lupa ingatan. Mengapa? Karena kan kamu kan dulu sudah dosa-dosamu sudah dihapuskan oleh Tuhan, termasuk saya.
Tapi kalau kamu nggak benar lagi hidupnya seperti 8 mata rantai itu, kamu menjadi orang yang picik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi, 8 mata rantai itu bukan usaha dari kita manusia, tetapi semata-mata Tuhan yang memberi. Biarlah kita boleh menjaganya, merawatnya dengan baik, supaya kasih kita bukan hanya kepada saudara-saudara Philadelphia, tetapi kasih kepada semua orang, agape. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan iman yang sudah kami dapatkan, yang Kau sudah anugerahkan, kami rawat itu sehingga kami boleh berbuah, sehingga kasih kami kepada semua orang, bukan kepada saudara-saudara saja. Tuhan menolong jemaat-Mu yang di dalam pergumulan hidup. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.